Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ibu dan bapak guru hebat. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, merupakan Kepala Satuan Pendidikan Dasar di SDN Negeri Bunipah 2, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Nah, pada video kali ini merupakan suatu tugas pada aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita cari tahu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus diperkembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan nantinya. Ya Bapak Ibu, kita sering mendengar siklus pembelajaran inquiry. Nah, siklus pembelajaran inquiry ini merupakan menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Fungsi kurikulum di sini, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Di dalam pembelajaran video di topik kurikulum merdeka, di sini terdiri dari 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan, kedua, konten, ketiga, metode atau cara, dan keempat, evaluasi. Nah, ibu dan bapak guru hebat, kita sebagai guru sudah pasti tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yaitu merupakan bapak pendidikan kita. Beliau pernah menuliskan sesuatu filosofi, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 4 topik kurikulum. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar, topik kurikulum merdeka terdiri dari 2 modul. Modul pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, dan modul kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, jadi di sini mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar selalu relevan dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Lalu kita ketahui kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, profil pelajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. CP atau capaian pembelajaran. Dalam hal ini, mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum operasional sekolah atau sering disebut KOSP merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan, kontekstual, dan kebutuhan belajar peserta didik dalam wilayah satuan pendidikan itu sendiri. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Pertama, berpusat kepada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran.
Satu, memperhatikan kebutuhan capaian belajar peserta didik saat ini. Kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik. Keempat, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Iya, Ibu dan Bapak guru hebat, telah sampailah kita di penghujung video tentang topik kita tadi, mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Tetap bergerak, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.